setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Yudi Komang sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Maka ibadah pada pagi hari ini sementara tetap dilaksanakan secara live streaming. Bapak Ibu diharapkan dengan keluarga di rumah untuk mengikutinya secara mandiri dan tetap tinggal di rumah saja. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita awali ibadah kita angkat pujian dari Kidung Jumat nomor 8 ayat 1 sampai 2, dan kami mohon jemaat Tuhan berdiri. usia
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Coba dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu Bapak sedang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah kita puji Tuhan lagi dari pujian Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa, dalam pengakuan dosa dan petunjuk hidup kita. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, atas segala yang baik yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan seraya mengaku atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik melalui tutur kata dan tingkah laku kami yang kami lakukan di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin berkenan kepadamu, kami mohon pengampunanmu, supaya kami boleh senantiasa diberikan oleh Tuhan roh kemampuan untuk selalu menyesali atas dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu ingin memuji memuliakan nama-Mu. Tuntun Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat setia kepada Tuhan, untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, dan senantiasa kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, dengan kebersamaan kami pada minggu hari ini, kami ingin Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini, dari awal, pertengahan, dan akhirnya, semuanya dalam tuntunan Tuhan. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sidang jemaat Tuhan, kita sambut dengan pujian dari Kidung Jumat
nomor 26 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengan doaku. Kita bersama-sama mendengar pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca Alkitab, baiklah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan bermuliakanlah nama-Mu dalam kebaktian ini. Buatlah kebaktian kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami, ya Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami sehingga kami dapat mengerti, mampu menghayati, dan siap untuk memeliharanya dalam kehidupan kami masing-masing. Baik dalam pikiran kami, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap hidup serta perbuatan kami. Curahkanlah kuasa-Mu dan kebesaran-Mu dalam nyanyian dan doa-doa kami, karena Tuhan sendiri yang menjadi pembimbing dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kejadian 18 ayat yang pertama hingga yang ke-15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku,
Tuanku, jangan kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kamu tertawa. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 15, Ku siap hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu saat ini.
Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, Bapa yang amat murah, yang mengaruniakan segala pemberian yang baik bagi kami, Engkau yang sudah memerintahkan kepada kami untuk belajar dan memeriksa akan kitab suci-Mu, karena dari dalamnya kami dapat mengetahui jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Makanya kami berdoa kepadamu ya Allah, hendak kiranya Engkau memberikan terang kepada setiap kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan mengaruniakan kepada kami pengertian yang baik, supaya kami dapat belajar dan mempercayai Engkau, bahwa Engkau lah penolong dan Tuhan yang benar. Untuk itu ya Allah, kami telah sediakan hati kami yang paling subur, sehingga firman boleh tertabur di atas, dan firman boleh bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Untuk itu berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah dibacakan tadi dari Kejadian 18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15 sebagai ayat emas yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan kembali membacakannya. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti gundal. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam. Selamat pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kemurahannya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tak menyurutkan iman percaya kita untuk tetap bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini mengambil sebuah tema, kesempatan memberi yang terbaik. Saudara-saudara, memberi itu tidak selalu berbicara tentang nominal atau seberapa besar nilai, tetapi memberi selalu berhubungan dengan seberapa ketulusan hati kita dalam kita memberikan itu. Jadi rahasia dari memberi itu sebenarnya adalah kasih. Jika kita mengasihi seseorang, tentu kita tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang buruk. Kita tidak akan memberikan sesuatu yang bekas. Kita tidak akan memberikan sesuatu yang sisa-sisa. Pasti kita akan memberikan sesuatu yang pantas, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang bisa dipergunakan oleh orang itu. Ingat saudara-saudara bahwa pemberian merupakan cerminan kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah teladan yang utama yang telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dan tidak bisa tertandingi di seluruh dunia ini. Pemberian apa yang diberikan oleh Tuhan yang terbaik itu? Kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan ini adalah pemberian yang terbaik yang diberikan kepada kita manusia. Kembali kita ke dalam nas kita, diceritakan ketika sedang duduk di dalam kemahnya, ketika cuaca pada waktu itu di luar sangat begitu panas, Abraham melihat ada 3 orang yang sedang datang menuju kemahnya. Alkitab menyatakan bahwa tamu ini adalah Tuhan sendiri. Kita lihat segera ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujud ia sampai ke tanah.
yang kedua. Artinya di sini Abraham memiliki sikap hati yang begitu tulus dan ia mau merendahkan dirinya untuk menyembah. Selanjutnya ia berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Pada ayat yang ketiga. Artinya Abraham pada waktu itu tidak pernah sekalipun menyia-nyiakan kesempatan yang ada, yaitu kesempatan untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Ini biasa disebut dengan kata kairos, periode waktu, sebuah saat yang tepat, yang benar, yang khusus, waktu yang diberikan Tuhan dan yang di dalamnya terdapat sebuah kesempatan, waktu Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, atau sebuah suatu periode waktu yang kalau sudah lewat ini tidak bisa terulang kembali, ia tidak akan pernah datang kedua kalinya. Ini adalah kesempatan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kalau dikatakan pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan sebaik mungkin, adalah tidak mudah bagi seseorang untuk menangkap kesempatan ini. Kenapa dikatakan tidak begitu mudah? Karena saudara-saudara, kalau kita ingin mempergunakan kesempatan ini memerlukan kepekaan rohani kita untuk dapat memahami kapan saatnya Tuhan membuka dan kapan saatnya Tuhan menutup pintu kesempatan itu. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membukanya. Untuk itu saudara-saudara, sebelum mengalami berkat daripada Tuhan, Abraham terlebih dahulu berinisiatif memberikan sesuatu kepada tamunya itu. Dan yang diberikan Abraham adalah persembahan yang terbaik. Mungkin kita tidak mempunyai cukup harta, mungkin kita tidak mempunyai cukup kekayaan untuk kita berikan, sama seperti yang diperbuat oleh Abraham dalam nas kita. Tetapi kita yakin bahwa apabila kita memberi dengan hati yang tulus, kita memberi dengan kerendahan hati kepada Tuhan, apapun itu dan seberapapun itu nilainya, itulah yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Anda memberi, janganlah pernah kita menunda-nunda. Jangan kita bergantung hanya kepada sebuah keadaan. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan pernah menuai. Dan jelas dalam nas kita pada ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segera ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti buntal. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ada 2 kata, yang pertama segera, dan yang kedua berlarilah. 2 kata ini menunjukkan kepada kita bahwa Abraham tidak menunda-nunda waktu untuk memberi, untuk mempersembahkan, atau berlambat-lambat dalam berbuat baik kepada sesamanya, apalagi untuk mempersembahkan yang terbaik itu kepada Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi isyarat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya adalah sama baiknya. Dan Rasul Paulus juga berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bagian kita saudara-saudara hanyalah seperti seorang petani yang selalu giat
tidak pernah lelah untuk senantiasa menabur. Karena kita tidak tahu taburan mana yang akan mendatangkan hasil, taburan mana yang akan kita panen secara luar biasa. Bagi Abraham yang memulai berkat yang berkelimpahan itu ketika dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan tidak pernah menghitung apakah ini untung atau rugi. Karena di hadapan Tuhan Abraham tidak pernah hitung-hitungan akan hal itu. Kalau ditanyakan kepada kita saat ini saudara-saudara, persembahan apa yang terbaik yang pernah kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita ingin jawabannya dalam Roma 12 ayat yang ke-1, di sana dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita mempersembahkan seluruh keadaan hidup kita. Keberadaan hidup kita itu harus senantiasa kita persembahkan, kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, artinya kita memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan pemikiran kita, memberikan materi kita, maka kita pun layaknya untuk menerima yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita sebagai upah kita senantiasa mengikuti Dia. Tetapi yang harus kita lakukan sebagaimana dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu dan Tuhan akan memberikan yang melimpah bagi kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mana kita merendahkan diri kita masuk di dalam syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ajarkan kami untuk tidak menunda-nunda untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan kami, yaitu waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, bahkan segala sesuatu yang telah Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan berkenan memberikan setiap rumah tangga jemaat-Mu agar dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Kami juga mendoakan bagi kaum perempuan dengan keberadaan masing-masing, baik sebagai ibu rumah tangga dan pekerja di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kepada mereka diberikan kesehatan, kekuatan, akal budi dan pertolongan dalam setiap tugas pelayanan mereka masing-masing. Dijauhkan kiranya dari hal-hal yang bisa menyesatkan, yang dapat merusak kehidupan rumah tangganya. Begitupun bagi kaum laki-laki. Kiranya pengasihan Tuhan berkenan Tuhan memberikan kesehatan, melembutkan hati dan sikap yang keras, serta memberkati segala pekerjaan mereka untuk mencari nafkah, mencukupi keluarganya sebagai pelindung dan payung dalam hidup rumah tangganya. Kepada generasi kami, anak-anak kami, baik itu yang remaja maupun muda, kiranya hikmat Tuhan mengajar mereka untuk menghormati dan mentaati orang tuanya dalam rangka hormat dan taat kepada Tuhan juga. Kiranya pertolongan Tuhan memberikan pertumbuhan kepada mereka, baik fisik maupun kejiwaan, serta setiap pelajaran yang mereka terima agar mereka dapat bertumbuh menuju kedewasaan hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota rumah tangga jemaat-Mu yang sekarang menderita, baik dalam sakit penyakit, kiranya nyata kuasa Tuhan menyembuhkan dan memberkati segala obat dan perawatan yang diberikan. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang berduka cita, agar kiranya tetap bersukacita dalam Tuhan apapun yang harus ia alami. Tolong bagi setiap rumah tangga yang mengalami musibah, pergumulan berat, kesusahan, dan penderitaan, kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar, serta dimampukan mereka untuk menghadapi setiap kesulitan yang harus dihadapi.
Tolonglah pula ya Tuhan akan bangsa dan negara kami yang sekarang sedang mengalami berbagai hal yang bisa merusak kebersamaan kami. Kau senantiasa menetapkan kepada setiap kami untuk tetap bersatu, dan biarlah kami boleh senantiasa ikut andil bagian dalam kami meneruskan pembangunan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya segala usaha pembaharuan dan pembangunan untuk lebih menampakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, agar lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat. Terkhusus ya Tuhan, ketika pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, melanda bangsa dan negara kami, melanda provinsi kami, melanda kota kami pada saat ini, Engkau kiranya ya Tuhan senantiasa mengeluhkan atas itu semua dari kehidupan kami, supaya kami dijauhkan daripada itu. Segala sakit penyakit yang ada di dalam hidup kami, semuanya boleh Tuhan usir dari kehidupan kami, dan kami boleh kembali untuk memperoleh kesehatan. Dan biarlah COVID ini bisa berlalu dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu kembali di rumah gereja kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, tuntun dan sertai kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, terkhusus sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam pernikahannya, supaya mereka tetap diberikan keharmonisan dalam rumah tangganya. Mereka yang bertambah usia, supaya bertambah kasih karunia, tambah bersukacita, dan mereka bersyukuri atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dan pekabaran Injil yang di dalamnya. Kau senantiasa memampukan kepada kami untuk memberikan setiap jiwa kami untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan kepada-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Dia yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jumat, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar. Sebab jika kamu ada rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang tahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan sudah menjaga, memimpin, membimbing hidup kami, bahkan menopang hidup kami. Tuhan juga sudah memberkati pekerjaan dan usaha kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami bagi Tuhan. Berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu, seraya pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan bersama itu juga ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, tugas pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu, agar menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian persembahan dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu? Bila
kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Ada saat betul bagi kita, kami bersilakan. Kami dari Majelis Jumat Bukit Tunggal mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku.